Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut drop sebesar 1,11%. Dengan total market cap mencapai di 943 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia drop sebesar 1,31% dalam 24 jam terakhir dengan harga di 21.300-an. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat dia drop sebesar 1,94% dengan harga di 1.191 USD. Dan untuk BNB, dia drop sebesar 2,3%. XRP dia drop sebesar 0,7%. Sementara Cardano malah meningkat sebesar 0,25%. Solana terkoreksi 2,84% dan seterusnya. Ya, overall kita bisa lihat cenderung terkoreksi nyaris 2-3%-an. Ya. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat bahwa pada faktanya dia masih dekat-dekat daerah 21.500-an, ya 21.500. Di mana kita bisa lihat kemarin daily close-nya masih di atas dari struktur ini, ya. Buat kalian yang bingung ini struktur apa, ini adalah suatu struktur yang sebenarnya baru terbentuk, ya, pada tanggal 25 dan tanggal 26 Juni 2022. Jadi ini adalah local high, ya. Nah, setelah di sini dia turun, sekarang kita basically sedang retest lagi, ya. Dan satu hal yang cukup unik juga adalah volume. Ya, volume kemarin cukup besar, ya, meningkat dengan cukup tinggi. Tetapi harga masih cenderung ya membuat ini ya, candlenya masih doji 2 hari. Jadi dua-duanya volume besar. Pada tanggal 8 Juli volume sellers, pada tanggal 9 Juli dia volume buyers. Ya, jadi lagi-lagi ini data yang cukup unik, ya. Nah, tentunya pembuktiannya harus kita lihat nanti pada ini ya, close jam 11. Apakah akan di bawah dari MA20 atau tidak? Nah, untuk MA20-nya adalah di 4 hourly chart tentunya di 21.384. Andai kan dia bisa terpantul di sini, ya ada kemungkinan besar dia akan bisa selamat dan lanjut lagi ke atas, dan kemungkinan akan retest MA200 di 4 hourly. Ya. Nah, nanti tentunya by the time ini video sudah keluar, harusnya sudah ketahuan ini apakah close di bawah atau di atas dari MA20 di 4 hourly. Ya. Nah, ini untuk yang lebih short termnya. Nah, untuk lebih ke long termnya tentunya kita akan pindah ke daerah sini ya, ke indeks. Karena kita akan bahas juga di weekly. Nah, yang pertama kita harus bahas dulu mengenai si MA20-nya ya, dan kita harus reload dulu tadi RSI-nya kehapus sama gua ya. Nah, jadi intinya adalah MA20 di daily juga bisa dalam waktu dekat akan menjadi tempat untuk retest bagi Bitcoin ya, terutama apabila daily close pada hari ini nggak terlalu bagus ya. Kita akan lihat MA20 di daily itu sekarang ada di daerah 20.500-an ya. Dan untuk di weekly-nya kita akan lihat bahwa lagi-lagi kita masih bermain di daerah MA200 weekly ya, sudah masuk minggu keempat. Jadi lagi-lagi ya, ini masih waktu yang cukup baik untuk akumulasi secara TA ya, dimana kita bisa lihat secara RSI-nya masih di bawah dari 30, artinya dia masih dalam kondisi oversold ya. Dan seperti yang kita bisa lihat dalam beberapa tahun ke belakang, MA200 weekly ini menjadi satu daerah yang cukup baik untuk akumulasi ya. Walaupun dengan pertimbangan bahwa the Fed masih akan kemungkinan besar meningkatkan interest rate. Dan data CPI dalam 3 hari ke depan akan keluar. Ya, jadi lagi-lagi itu sangat penting dan itu menjadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan juga selain dari technical analysis ya. Dan selain dari itu kita bisa juga buat kalian yang punya posisi long di MA200 weekly yang sekarang sedang floating loss, usahakan liquidation price jangan sampai lebih tinggi dibandingkan dari 15.600 di sini ya. Karena secara statistik beberapa tahun ke belakang ya, di 2020, di 2015 kita bisa lihat bahwa apabila ada terjadi weekly close Bitcoin di bawah dari MA200 weekly, biasanya itu akan terjadi kurang lebih sebesar drawdown 30%-an di sini dan di sini. Nah, jadi kalau dengan logika seperti itu, dengan data seperti itu, kita juga bisa pertimbangkan untuk beli di daerah situ, atau untuk yang kalian yang punya posisi long, pastikan jangan sampai kena likuidasi di harga situ. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin.
Overall, seperti yang kita bisa lihat masih dalam satu mode akumulasi, ya. Dan nanti pada tanggal 13 Juli apabila data CPI ternyata lebih rendah daripada forecast, ya, atau lebih bagus lagi bukan lebih rendah lagi ya, bukan lebih rendah daripada forecast tapi bisa dibilang turun ya, bisa misalnya ke 8% gitu ya, atau di bawah 8%, itu akan menjadi satu bensin untuk cryptocurrency market. Tapi vice versa. Apabila ya ini di atas dari forecast, misalkan naik jadi 9 gitu ya, kemungkinan besar risk on asset akan kebanting. Arguably bukan cuma risk on, bahkan risk off asset pun akan kebanting ya. Karena markets bisa lanjut lagi ke peningkatan interest rate yang which is bad for all the markets now ya. Dan untuk DXY atau indeks dolar, hari ini tentunya kita tahu sedang tutup ya, tidak ada trading. Dan kalau kita lihat terakhir kali itu data tanggal 8 Juli, 2 hari lalu, kita bisa lihat bahwa dia mulai ada pelemahan sebenarnya. Ya, dia mulai masuk lagi ke Bollinger Band. Dan ya ini dia lagi bukti bahwa TA does work ya, tapi as a tool, bukan sebagai dukun pribadi kita. Kita bisa lihat indeks dolar tembus Bollinger Band pada tanggal 5 Juli. Dia bertahan 2 hari ya, arguably 3 hari di luar dari upper band, akhirnya harus turun juga ya. Nah, tinggal pertanyaannya saat dia turun ke sini, apakah dia akan sampai retest 105 atau tidak? Atau jangan-jangan MA20 akan duluan menjemput. Nah, secara statistiknya kita bisa lihat, atau secara historically lah ya, dalam beberapa minggu terakhir, MA20 cukup baik sebagai support bagi indeks dolar. Nah, tentunya apabila dia terpantul lagi di MA20 dan lanjut lagi ke atas, ini tidak akan menjadi berita yang bagus untuk cryptocurrency market dan juga risk on asset. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi tentunya kalau kita bisa lihat indeks-indeks saham di Amerika Serikat pun akan kurang lebih mirip korelasinya seperti Bitcoin juga. Ya, buat kalian yang bingung kenapa? Karena lagi-lagi ya banyak orang yang nggak sadar bahwa saham itu masih menjadi satu investasi yang masuknya ke dalam kategori risk on. Nah, maka dari itu kenapa korelasi Bitcoin dengan indeks-indeks saham Amerika Serikat cukup tinggi. Tapi secara price action, ya, tetapi secara persentasenya berbeda. Biasanya Bitcoin bisa lebih besar, lebih volatile. Karena ya regulasi dan juga memang besarnya dari market cap indeks saham itu sendiri. Ya, BTC dia dibandingkan dengan indeks misalkan seperti S&P, Dow Jones yang sudah ratusan tahun, tentunya ya lebih kecil. Ya, maka dari itu akan lebih volatile juga. Plus juga dari leverage yang bisa dibilang secara regulasinya di kripto abu-abu dan bisa besar banget. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Tinggal kita lihat dua hal atau dua tanggal yang sangat penting untuk cryptocurrency market, yaitu tanggal 13. Apakah data CPI-nya lebih tinggi dari 8,6? Itu kemungkinan bisa buruk untuk cryptocurrency market. Dan untuk nanti interest rate apabila the Fed memutuskan untuk di bawah dari di bawah dari 75 BPS itu akan bagus, tetapi apabila 75 ke atas itu akan buruk untuk cryptocurrency market, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview dari markets. Dan lagi-lagi buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukanlah juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa ngerti charting. Oke, dan buy limit untuk Bitcoin sama seperti kemarin sebenarnya kurang lebih ya. Yang pertama mungkin bisa pertimbangkan di MA20, yaitu pengganti MA200 weekly karena sudah jebol cukup lama ya. Jadi bisa pertimbangkan di MA20. Dan yang kedua bisa pertimbangkan di daerah 19.300 biar gampang kita buletin ya. Buat kalian yang nggak tahu, 19.300 itu adalah suatu struktur all time high atau lebih tepatnya weekly close all time high di 2017 alias di siklus sebelumnya ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat, satu resisten yang kuat apabila tertembus dia bisa menjadi satu support yang kuat juga ya. Kita bisa lihat ini terjadi pada tanggal 18, 19, tanggal 30, 1, dan seterusnya. Berkali-kali daerah 19.300-an ini menjadi satu support yang cukup baik untuk Bitcoin. Ya, jadi itu bisa juga masuk untuk buy limit kalian. Dan yang terakhir di 15.600. Di mana 15.600 ini adalah statistik yang kita bahas tadi di belakang, ya, minus sekitar 30% atau drawdown 30% dari MA200-an. Dari MA200 weekly, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan overall, lagi-lagi secara TA-nya ini menjadi satu tempat yang cukup baik untuk kita akumulasi.
Jadi ya kita nggak bisa jadi dukun, kita nggak tahu apakah ini akan lanjut lagi ke bawah atau tidak. Karena baik lagi, kondisi sekarang cukup berbeda dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya dan winter-winter sebelumnya. Karena ini masuknya ke dalam satu resesi. Ya. Di sini COVID crash lah. Di sebelum-sebelumnya ada crash juga QE di sekitar 2015-an lah ya. Nah, jadi overall ini sedikit berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kita akan lanjut ke Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat, lagi-lagi ya, kemarin dia belum berhasil menembus 1242 dan bahkan para buyersnya sedikit tertekan di sini ya, bahkan bukan sedikit, lumayan tertekan. Jadi sekarang lanjut lagi koreksi dan kemungkinan besar target untuk supportnya adalah MA20 di daily. Ya, jadi buat lu yang kemarin nge-short di daerah 1242, sekarang tentunya sedang dalam keadaan profit. Dan TP-nya bisa pertimbangkan di MA20 yaitu di 1149 atau mau lebih gampang di 1150 ya. Nah, itu untuk yang short di sini ya. Nah, lagi-lagi ini sesuai dengan pembahasan kita saat pada tanggal 7 Juli. Ya, kita bisa lihat tanggal 7 Juli dia retest daerah 1242. Tetapi concern gue adalah volume turun. Dan akhirnya apa? Reject kedua kalinya dan lanjut turun. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah satu hal yang boleh kalian ingat mungkin ya. Apabila satu aset harganya naik nih, tetapi volumenya mulai melemah, ketemu resisten, biasanya ya bisa dibilang 80% lah. Dia bisa ke-reject dan mulai turun lagi. Ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah dia akan membuat lower low atau akan membuat higher low. Nah, andaikan dia terpantul di 20, nah tentunya itu akan membuat satu higher low. And that's good. Ya. Dan di waktu bersamaan juga, andaikan dia terpantul di 20, kita bisa lihat Bollinger Band-nya sudah lebih membesar ke atas. Maka dari itu ada ruangan untuk bisa lanjut lagi juga dan close daily di atas dari 1242 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Jadi buat kalian yang tertarik untuk misalkan mengakumulasi spot di Ethereum, boleh saja pertimbangkan di sini. Tetapi dengan mungkin satu syarat bahwa kalian tahu bahwa Ethereum sudah tembus summer low. Ya, maka dari itu sebenarnya kalau kalian sudah secara portofolio sudah benar nih, misalkan ya BTC, Ethereum itu udah sekitar 70%-an, alts 20-30% tergantung lu pribadi ya. Kalau sudah seperti itu ya mungkin nggak perlu banget nambahin ETH. Tapi andaikan buat lu yang mungkin awalnya salah gitu waktu bull market, salah susun, Ethereum-nya terus sedikit, ya mungkin boleh pertimbangkan untuk akumulasi di MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum dan gue ingatkan sekali lagi untuk nge-short buat kalian tertarik untuk TP dan konservatif bisa di MA20. Buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 1048 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom dan Atom kita bisa lihat masuk dalam fase-fase yang cukup galau ya. Dimana pada tanggal pada tanggal 7 Juli ya dia berhasil tembus dari struktur $9. Technically speaking dia tembus dikit dari $9 pada tanggal 8 Julinya. Kemarin dia berusaha untuk lanjut lagi ke atas, tetapi kita bisa lihat volume terus menurun sehingga akhirnya harga mulai turun lagi. Nah, bagi kalian yang masih punya posisi short di daerah $9, tentunya kalian sedang dalam kondisi profit tapi tipis ya. Nah, tentunya kalau kita lihat seperti itu, kondisi sekarang balik lagi, Atom masih cenderung galau walaupun lebih cenderung bearish. Ya, maka dari itu buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan untuk take profits short kalian di daerah MA50 yang ada di $8 lebih 50 sen. Ya, itu untuk yang konservatif. Tapi kalau buat lo yang ngerasa bahwa nggak bang, ini justru waktunya nih, waktunya lanjut ke bawah, ya lo boleh pertimbangkan di tempat lain. Salah satunya adalah di struktur sekitar di sini, ya $7.30 atau lebih tepatnya $7.32 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan apabila dia ternyata berhasil lagi reclaim $9, which is masih ada possibility, karena lagi-lagi ini masih 20 jam lagi ke depan, dan apabila terjadi satu demand yang cukup tinggi dan volume mulai bisa berbalik, masih ada kemungkinan Cosmos bisa close di atas dari $9 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, makanya lo adjust risk lo masing-masing. Ya, kalau lo punya posisi short di sini yang lo masih kemarin buka, ya kalau lo konservatif TP saja di sini. Kalau lo lebih agresif ya harus siap juga dengan kemungkinan apabila tiba-tiba Cosmos mendapatkan satu demand dan lanjut lagi close daily di atas dari $9 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita akan update Matic.
Nah, untuk Matic kita bisa lihat overall ya, kurang lebih dia ke hold di satu struktur yang sama. Ya, jadi kita bisa lihat pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni, Matic itu kemarin sempat ke-reject oleh MA50. Dan uniknya kita bisa lihat sepertinya terjadi satu struktur resisten di sini yang membuat Matic pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli kemarin juga ke-reject di tempat yang sama. Lagi-lagi, ini adalah bukti bahwa technical analysis ya itu ada gunanya. Ya kita bisa lihat masa dia randomly berhenti di sini. Kenapa dia berhenti di sini? Oh, ternyata ada struktur sebelumnya. Ya jadi lagi-lagi ya. Enaknya kalau kita ngerti teknik analisis, kita bisa melihat reason why kemungkinan besar satu aset bisa naik dan turun. Dia menemukan support di mana dan resisten di mana, ya. Nah, itu resistannya jelas kelihatan. Sekarang supportnya ada di mana? Nah, supportnya ada di MA50. Ya, perbedaannya pada tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni, dia ke-reject oleh 50. Tetapi sekarang MA50-nya mulai berubah menjadi support karena dia ketembus pada tanggal 7 Juli lalu. Ya, jadi kita lihat apakah dia akan terpantul di MA50 atau tidak. Ya, tapi lagi-lagi untuk sekarang kita masih belum bisa tambah spot ya kalau gue pribadi karena masih di bawah dari 68 sen dan jujurnya juga cukup ini ya kagok juga udah dekat ya jadi mendingan kalau untuk spot tunggu dulu aja sampai dia berhasil benar-benar reclaim dari 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Nah, kalau kalian yang mungkin pengen nge-short, ya bisa saja pertimbangkan nge-short apabila Matic retest lagi dan ke-reject ya lebih tepatnya ya, bukan cuma retest tapi ke-reject lagi di 60 sen. Atau lebih tepatnya 61 sen ya. Andai seperti itu, kalian boleh nge-short dengan TP yang ini ya, buat kalian yang konservatif di MA50, buat kalian yang lebih agresif mungkin bisa pertimbangkan di sini. Ya, ini juga satu struktur yang bisa dibilang cukup baru, tetapi langsung di retest sebanyak 4 kali, yaitu di 46 sen. Ya, jadi buat yang konservatif di MA50 TP-nya, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 46 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita akan lanjut ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat volume sudah mulai melemah basically sejak tanggal 7 Juli ya. Dan sampai sekarang terus melemah ya. Jadi kemungkinan besar yang akan menjadi next stop untuk BNB adalah MA20 ya. Nah, MA20 sekarang ada di harga 229,5 atau kalau kita buletin lebih gampang 230 lah ya. Jadi buat kalian yang mungkin merasa spot BNB kalian kurang, ya boleh pertimbangkan. Tapi ya kalau buat kalian yang sudah sesuai portofolionya ya, 70-30, ya 70 BTCI dan 30% altcoins, ya lebih baik nggak usah dipaksakan untuk beli di situ. Ya. Tapi intinya apa? Intinya buat kalian yang mungkin sudah sesuai portofolionya bisa pertimbangkan nanti apabila BNB sudah mulai tembus 263,6. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau untuk nge-short ya untuk nge-short jujurnya setupnya sekarang dibilang bagus banget enggak ya. Mungkin kita bisa pertimbangkan nge-short BNB apabila dia mulai menemukan momentum lagi, dia terpantul di 20 nih misalkan ya, terpantul di 20, dia naik, dia ke-reject daerah 263 atau MA50. Nah, mungkin bisa pertimbangkan untuk nge-short di situ dengan target TP-nya 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Dan untuk spot seperti yang gue bilang lagi-lagi ya, kalau gue pribadi lebih baik kalau lu sudah portofolionya sudah benar ya, tinggal tunggu sampai 263,6-nya di reclaim lagi. Nah, setelah itu kalian boleh pertimbangkan untuk tambah posisi spot lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan Polkadot lagi-lagi di reject oleh MA20. Ya kita bisa lihat daily close-nya kemarin dibilang jelek enggak ya. Dia tentunya membuat satu bullish candle, tetapi berhentinya di mana? Di 20 lagi. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian yang nge-short di 20, sekarang sedang dalam keadaan profit. TP-nya di mana? Ya cukup jelas ya untuk Polkadot. Jujurnya lumayan enak Polkadot beberapa minggu ke belakang ya jelas. Kalau kita mau nge-short di mana, kalau mau nge-TP di mana ya. Nge-shortnya di 20, TP-nya di $6 lebih 68 sen ya. Nah, tinggal pertanyaannya kapan nih Polkadot bisa mulai menemukan momentum? Karena jujurnya semakin serem nih ya. Sebelumnya masih ada jarak antara 20 dengan si $6 68 sen ya. Nah, tetapi sudah berkali-kali dia kerjek 20 dan semakin tipis antara MA20 dengan $6.68. Nah, ini tentunya akan terjadi breakout. Pertanyaannya antara ke atas atau ke bawah. Secara overall strukturnya cenderung ke bawah tentunya, ya.
Maka dari itu ya kalau kalian mau nge-short dan tahan kalau sampai nembus pun ya boleh-boleh aja. Tapi ya ingat lo harus jaga resiko masing-masing ya. Mungkin lo bisa pertimbangkan stop loss apabila ya Polkadot tembus secara cleanly dari MA20 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Lagi-lagi untuk spot lupakan dulu karena struktur masih bearish ya. Dan $10.89 summer low masih jauh ya. Jadi kurang lebih seperti itu, lagi-lagi gue ulangi, mungkin peluang yang kita bisa pertimbangkan adalah nge-short di MA20 daily dan TP di $6.68. Oke, dan Solana masih sesuai dengan pembahasan kita kemarin sejak tanggal 6 Juli. Ya, jadi gue sudah bilang ya, dari 6 Juli, concern gue adalah tanggal 7-nya, ya, dia naik harga tetapi volume turun. Dan ini terjadi juga di beberapa aset lain. Saat harga naik tetapi volume turun, biasanya akan ke-reject oleh resisten. Dan kita bisa lihat, voila, ter-reject oleh MA50 pada tanggal 8 Julinya. Nah, kita bisa lihat setelah itu beberapa kali MA50, atau lebih tepatnya 2 kali, menjadi resisten yang cukup menyebalkan. Enaknya nih, pada tanggal 8 Juli, kalau kalian nge-short 50 dengan TP di 20, harusnya langsung kena nih, ya. Short TP. Nah, jadi untuk kalian yang sekarang tertarik untuk ya nge-short Solana, tentunya bisa pertimbangkan di MA50 dengan target TP di 20. Jujurnya lumayan tipis ya, kalau buat kalian mau skip juga boleh-boleh aja, karena ya jujurnya terlalu dekat juga ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Untuk pertimbangan spotnya sebenarnya di MA20 boleh-boleh aja. Ya, karena kita tahu Solana masih belum kehilangan summer low. Ya, summer low dia masih di $23 lebih 47 sen. Nah, maka dari itu, buat kalian yang mungkin merasa Solana kalian kurang, bisa saja pertimbangkan untuk beli di MA20 yang ada di $36 lebih 70 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan andaikan MA20 jebol, kemungkinan besar dia akan retest lagi daerah sini ya, daerah $32 lebih 61 sen ya. Dan lagi-lagi yang sangat menarik adalah nanti di tanggal 13 dan tanggal 28 Juli ya, 13 data CPI, tanggal 28 interest rate. Apabila CPI mulai melemah ya, itu akan menjadi satu pertanda yang sangat baik untuk cryptocurrency market. Dan apalagi konfirmasinya tanggal 28 kalau sampai the Fed mulai menurunkan atau minimal menurunkan peningkatan dari interest rate, itu akan menjadi pertanda yang lebih baik lagi untuk cryptocurrency market ya. Jadi kita tunggu dua tanggal tersebut, tanggal 13 dan tanggal 28 Juli. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.